Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari marah bahaya. Amin. Hari ini adalah hari Jumat. Jangan lupa kawan-kawan banyakin berdoa. Apalagi setelah zuhur, itu adalah doa yang baik banget, waktu yang tepat kawan-kawan untuk berdoa. Jadi perbanyak aja berdoa, semoga apa yang menjadi keinginan kawan-kawan semoga selalu tercapai. Amin. Nah, kita bakal membahas curhatan kawan kita di sebuah grup yang dimana kawan kita ini bercerita bahwa ada temennya dia ini dikasih kamera di kamar mandi atau adanya CCTV di kamar mandi, dan si mbak ini menyuruh kalau berada di situasi seperti temennya ini, silakan langsung telepon 999 atau mendatangi kantor polisi, karena kantor polisi ini selalu melayani 24 jam. Jika cuma komplain di agensi, bos nggak ada takutnya. Ngeri ya jika pas punya model bos kayak gini. Oke. Nah, ini adalah salah satu curhatan dari kawan kita, dan ini adalah SMS dari temannya. Jadi kawan-kawan, kita bakal membahas tentang adanya CCTV di kamar mandi mbaknya. Jadi bagaimana dengan persoalan ini, hukumnya bagaimana? Kawan-kawan simak videonya sampai habis, semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, dan ini adalah pembahasan hukumnya. Oke, bakal saya bacakan ya. Penggunaan kamera atau foto di rumah majikan yang mana ini untuk memantau kegiatan atau aktivitas PRT-nya, pada dasarnya ini merupakan pelanggaran hukum yang bisa kena penjara dan juga bisa kena denda, karena ini adalah pelanggaran privasi PRT-nya yang dilanggar oleh majikan itu sendiri, walaupun itu di rumah majikan, dan mengungkapkan data privasi atau pribadi di tempat kerja tanpa persetujuan pengguna merupakan pelanggaran juga dan bisa dikenai hukuman dan jeratan denda. Jadi dari poin ini kan kawan, ada sedikit gambaran ya bahwa area rumah walaupun itu milik bos Anda ini tidak boleh dipasang CCTV secara sembarangan. Oke. Nah, apakah bisa ruang tamu kamar Anda ini dipasang CCTV? Jawabannya adalah bisa saja, tetapi harus ada 3 hal ini yang penting banget yang harus diperhatikan oleh majikan kita. Oke, yang pertama ini adalah praktek pemantauan. Ini apa? Kemudian yang kedua, keterbukaan alasan dari kenapa ini adanya CCTV. Yang ketiga adalah menyimpan rekaman video. Ini untuk apa? 3 komponen ini loh mbak yang harus majikan ini beritahu ketika ia memiliki CCTV di tempat kerja PRT-nya. Nah mbak, jadi bagusnya Hongkong ini adalah apa-apa ini ada aturan yang jelas. Jadi kalau majikan pun punya rumah tapi dia mau memasang CCTV dimanapun itu, nah ini juga harus mendapatkan persetujuan dari CC ya, dan itu harus jelas dan memenuhi 3 tadi. Oke. Nah, yang pertama adalah praktek dari pemantauan. Yang pertama, ketika dipantau apakah di rumah tersebut itu ada bayi ataupun ada orang jompo yang tidak bisa jalan, atau orang jompo itu mengalami gangguan kejiwaan, atau ada bayikah di dalamnya. Kalau ada bayi atau orang jompo seperti itu tidak masalah. Yang pasti jelas alasannya.
praktek kenapa adanya pemantauan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok adanya pemantauan? Apakah karena takut adanya nanti ini di tempat majikan tersebut. Jadi ini jelas alasannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat bukti ketika adanya pemantauan. Ini jelas ya, harus jelas, dan ketika sudah jelas berarti memenuhi syarat boleh adanya CCTV ya. Kemudian tidak boleh juga menaruh CCTV di ruang tidur PRT-nya. Ini tidak boleh. Anda bisa melaporkan hal ini ya, kalau sampai CCTV ini ditaruh di kamar Anda. Oke, yang kedua, keterbukaan alasan kenapa dipantau. Jadi kalau ada majikan Anda ini punya CCTV, ketika dia itu memberitahu Mbak E, dia itu harus memiliki alasan jelas kenapa kok adanya pemantauan. Jadi tidak sembarangan cuman karena pengen tahu gerak-gerik Cece, apakah Cece-nya istirahat atau Cece-nya tidur di waktu kerja. Ini tidak boleh, Mbak. Ini alasannya tidak tepat dan boleh dilaporkan. Oke, kemudian yang ketiga, menyimpan video ini untuk apa? Jadi adanya sebuah aturan ketika sudah memantau, ini 7 hari sudah harus dihapus. Kalau disimpan, ini adalah sebuah bukti yang benar-benar ini diminta oleh kepolisian. Bukti itu untuk sebuah kejahatan, nggak masalah. Aturan, tolong disimak nih ya. Jadi boleh dipasang oleh majikan, namun ada alasan yang kuat. Kedua, ketika Mbak E baru masuk bekerja di situ, bos harus kasih tahu di mana tempat CCTV itu berada. Tidak boleh kalau tidak dikasih tahu. Yang kedua, jika dengan secara sengaja majikan itu menaruh CCTV kecil banget kayak jarum, dan itu dilakukan secara sengaja untuk melihat pergerakan tanpa diberitahu oleh si Cece, ini bisa dilaporkan karena ini disebut sebagai pelanggaran ya. Takutnya nanti Cece joget-joget atau apa, ini tidak boleh, Mbak ya. Ini juga termasuk melanggar privasi sampean ya. Ini boleh dilaporkan. Yang ketiga, harus ada alasan yang tepat ketika si bos itu menaruh CCTV, dan alasannya apa itu harus diberitahu pas sampean kerja di situ. Contoh alasannya ada anak kecil lah, ada mbah lah, itu nggak masalah. Kalau cuman pergerakan sampean, nanti tidur lah, nanti makan bagaimana lah, kerjanya males apa enggaknya, itu tidak boleh, Mbak. Itu bukan suatu pemantauan yang penting. Jadi di dalam situasi seperti mbaknya tadi yang ditaruh kamera di kamar mandi, ini adalah pelanggaran. Sampean boleh melaporkan ke 99 atau polisi. Tapi kalau sampean nggak paham, silahkan minta bantuan organisasi ataupun KJRI. Tapi saran saya adalah organisasi ya. Silahkan minta bantuan organisasi. Kalaupun agensi ini tidak peduli. Kemudian kalau sampean bisa menghandle kasus sampean sendiri, langsung saja beri surat ke alamat ini, kemudian ceritakan ada bukti kamera, foto, kemudian kalau bisa di situ kan ada rekaman kan, ambil aja, Mbak. Nah, itu adalah salah satu bukti yang manjur banget kawan-kawan untuk dipersiapkan di pengadilan. Ketika ditaruh kamera dalam kamar mandi, ini sudah sangat melanggar sekali
privasi Anda. Kamar tidur pun tidak boleh, ya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Jadi intinya kawan-kawan semuanya harus pinter-pinter menjaga diri Anda sendiri di perantauan dan terus banyak belajar tentang undang-undang tenaga kerjaan, tentang situasi di tempat majikan. Nggak paham, silahkan curhat di sebuah grup, atau mungkin kawan-kawan bisa mencari organisasi yang bisa menghandle kasus kawan-kawan semuanya. Terus belajar, karena dengan terus belajar Anda akan tahu betapa pentingnya informasi belajar untuk kehidupan Anda bekerja di negara beton ini. Semoga bermanfaat nggih, channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.